Oke, bentuk refleksi yang selanjutnya itu adalah refleksi terhadap garis X sama dengan K. Di sini ada satu contoh soal. Jika titik Q 7,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka koordinat titik bayangannya adalah. Di sini udah saya buatin gambar koordinat kartesius sumbu X, sumbu Y. Terus ada titik Q, dia 7,5. Ini X-nya 7, Y-nya 5. Berarti titik Q itu di sini ya. Nah, ini ada titik Q. Terus di sini yang merah ini garis X sama dengan 3 gitu ya. Karena sesuai sama soalnya, X sama dengan 3 ini sebagai cerminnya gitu. Jadi si Q ini bercermin ke arah sini nih. Jaraknya itu dari Q ke cermin adalah 1, 2, 3, 4 satuan kan. Otomatis dari cermin ke sebelah kirinya itu juga harus 4 satuan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini nih adalah letak Q aksen. Kalau dilihat dari koordinatnya, di sini X-nya itu -1 ya. Karena tepat di sini 0 kan, 0, di sini -1. Nah, berarti untuk Q aksennya letaknya adalah -1,5. Berarti jawabannya yang D. Itu kan kalau ngerjainnya pakai gambar. Kalau nggak gambar itu juga bisa. Caranya untuk X aksen dan Y aksen itu sama dengan X-nya berubah jadi 2K dikurang X, sedangkan untuk Y-nya itu tetap Y. Ya, jadi asalnya si titik Q itu adalah X, Y. Nah, dari soal ini bisa kita dapat X-nya itu adalah 7, sedangkan Y-nya sama dengan 5. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Gitu ya. Nah, ini kan judulnya refleksi terhadap garis X sama dengan K, otomatis K-nya di sini sama dengan 3. Tinggal kita masukin ke sini. Jadi X aksennya itu 2K dikurang X gitu ya. 2K berarti 2 kali 3 dikurang X-nya 7. Gitu, jadinya 6 dikurang 7 berarti X aksen sama dengan -1, sedangkan Y aksennya itu tetap Y. Y-nya berapa tadi? Y aksennya tetap 5. Nah, berarti koordinat Q aksen itu -1,5. Nah, sama kan sesuai dengan yang pakai gambar tadi. Contoh soal yang berikutnya. Sebuah penggaris lurus dengan persamaan 2x tambah 3y tambah 4 sama dengan 0. Jika penggaris tersebut dicerminkan terhadap garis x sama dengan 2, maka tentukan persamaan penggaris tersebut. Maksudnya persamaan bayangannya ya setelah dicerminkan. Ini yang direfleksikan adalah sebuah persamaan ya, persamaan garis lurus gitu kan. Bisa pakai konsep yang tadi, itu X aksen dan Y aksennya itu sama dengan apa? Di sini adalah 2K dikurang X gitu ya, sedangkan untuk Y aksennya itu tetap Y. Oke, dari mereka ini berarti kesimpulannya Y itu bisa diubah jadi Y aksen. Nah, sedangkan X ini diubah jadi apa? Kan X aksen itu sama dengan 2K dikurang X gitu ya. K-nya berapa? K-nya ini nih, 2. Berarti X aksen sama dengan 2 kali 2, 4 dikurang X. Minus X-nya pindah ke kiri, X aksennya pindah ke kanan. Berarti X sama dengan 4 dikurang X aksen. Gitu kan? Kita punya 2 ini nih. Ya. Nah, ini yang disubstitusi ke persamaannya. Awalnya persamaan garisnya itu kan 2x ditambah 3y tambah 4 sama dengan 0. Nah, x dan y di sini diganti sama yang udah kita punya tadi. X-nya itu diganti dengan 4 dikurang x aksen, sedangkan y-nya itu jadi apa? Y aksen gitu ya. Terus ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya jadi 8, 2 kali 4 ya, dikurang 2x aksen, tambah 3y aksen, tambah 4 sama dengan 0. Oke, berarti persamaannya minus 2x. Kalau udah kayak gini aksennya berarti boleh hilang. Minus 2x tambah 3y, terus 8 tambah 4, 12 ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bayangannya. Oke, refleksi yang berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kalau tadi kan ada garis X sama dengan K gitu ya. Ini sebenarnya mirip. Kalau tadi yang berubah adalah X-nya, nah yang di sini yang berubah adalah Y-nya. Jadi setiap ada titik X dan Y gitu ya, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K gitu, maka bayangannya X aksen dan Y aksen itu sama dengan. Nah, di sini berarti X-nya yang tetap ya. Y-nya berubah, jadinya 2K dikurang Y gitu. Mirip kan sama yang tadi ya.
Kalau tadi garis X sama dengan K, yang berubah adalah X-nya. Di sini untuk garis Y sama dengan K, yang berubah adalah Y-nya. Berubahnya kayak gini. Di sini soalnya jika garis Y sama dengan 2X dikurang 3, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangannya adalah, dari soal ini berarti kita dapat bahwa K-nya itu adalah 3, gitu ya. Nah, X-aksen dan Y-aksennya berarti jadi apa? X-aksennya tetap X, sedangkan Y-aksennya itu berarti 2 dikali 3 dikurang Y, gitu ya. Jadinya apa nih? Ini tetap X, ini jadinya 6 dikurang Y. Oke ya, dari mereka ini berarti kita bisa simpulkan bahwa X-nya adalah X-aksen, ya, X sama dengan X-aksen. Nah, Y-nya apa nih? Kan katanya Y-aksen itu sama dengan 6 dikurang Y, gitu ya. Ini pindah ya, Y-nya ke sebelah kiri jadi Y sama dengan Y-aksennya pindah, berarti 6 dikurang Y-aksen. Oke, nah ini yang kita substitusi ke persamaannya. Tadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Y-nya diganti jadi 6 dikurang Y-aksen, sedangkan X-nya diganti jadi X-aksen, terus ini dikurang 3. Nah, tinggal di pindah-pindahin ya. Ini minus Y-aksennya pindahin ke kanan, minus 3 ke kiri. Berarti 6 ditambah 3 sama dengan 2X aksen plus Y aksen gitu ya. Berarti 9 sama dengan 2X ditambah Y, alias 2X ditambah Y itu sama dengan 9. Nah, ini persamaannya nih. Ada nggak di pilihan? Oh, di pilihannya dibikin Y sama dengan, ya udah berarti 2X-nya tinggal pindah ke kanan. Y sama dengan minus 2X tambah 9. Kayak gini. Berarti jawabannya yang C. Contoh soal yang berikutnya. Titik B 2,-4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1, dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2, koordinat akhir bayangan titik B adalah, oke, jadi ini 2 kali refleksinya ya. Pertama terhadap X sama dengan K, terus Y sama dengan K, gitu kan. Ya, kerjainnya satu-satu nggak apa-apa, bisa. Gini, pertama ada titik B itu 2,-4, ya kan. Direfleksi terhadap garis X sama dengan min 1. Nah, berarti X yang berubah ya. 2 dikali min 1, ya kan, 2K, terus dikurangi sama titiknya, yaitu 2. Oke, yang Y-nya tetap Y kan, minus 4. Ini jadinya apa? Min 2, 2 kali min 1 min 2 kan, min 2 kurang 2 jadinya min 4, satu lagi juga min 4. Nah, titik ini dilanjutkan, min 4 dan min 4 itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Oke, berarti Y yang berubah ya, X-nya yang atas nih tetap min 4, yang bawahnya berubah 2K, berarti 2 kali 2, dikurang X-nya, dikurang minus 4. Gini berarti. Jadinya apa? Minus 4, terus yang bawahnya 2 kali 2, 4. Gitu ya, min kali min plus, terus plus 4. Nah, berarti bayangan akhirnya adalah minus 4 dan satu lagi 8. Min 4,8. Oke, jawabannya yang C. Bayangan dari titik 2,1 yang berturut-turut dicerminkan oleh sumbu X, sumbu Y, dan Y sama dengan X adalah 3 kali nih berarti ya. Awalnya di sini ada titik 2,1 gitu ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X itu berarti X-nya tetap, ya kan? X-nya tetap 2, Y-nya yang berubah jadi min, berarti jadi min 1. Oke. Terus direfleksi lagi terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti Y-nya yang tetap min 1, X-nya yang berubah jadi min, berarti jadi minus 2. Ya, kalau yang belum tahu konsep ini ada di video sebelumnya ya. Nonton dulu, linknya ada di description box. Nah, yang jadi masalah terakhirnya nih. Saya belum pernah bahas nih. Terakhirnya direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X gitu ya. Kalau terhadap garis Y sama dengan X itu sebenarnya tinggal tukeran. Jadi kalau tadinya titiknya adalah X dan Y gitu ya, berarti bayangannya ini adalah Y aksen sama X aksen gitu, tinggal ditukar. Kalau ada titik misalnya 3,4 gitu ya, berarti bayangannya adalah ini tukeran nih, 4,3.
3 gitu. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, satu lagi itu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau terhadap min X itu tukeran tapi berubah tanda sekaligus, sama-sama jadi minus. Gitu, ini jadi minus Y aksen, ini jadi minus X aksen. Berarti kalau ada titik 3, 4 terus direfleksikan gitu ya terhadap garis ini Y sama dengan min X, itu berubah titiknya jadi tukeran nih, minus 4, minus 3 gitu ya. Cuman kebetulan di soal ini itu terhadap Y sama dengan X, berarti tinggal tukeran aja, jadinya min 1 sama minus 2. Nah, ini hasil akhirnya, min 1, min 2. Jawabannya yang D. Bayangan garis 5X kurang 7Y kurang 13 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah, tadi kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, konsepnya itu gimana? X aksen sama Y aksen itu tinggal tukeran ya. Tukeran tapi berubah tanda. Jadi X aksennya itu sama dengan minus Y, sedangkan Y aksennya itu adalah minus X. Oke, nah konsep ini yang dimasukin ke persamaan garisnya. Dari mereka semua, ini kita dapetin X aksen sama dengan minus Y, gitu ya, artinya Y itu sama dengan minus X aksen. Ini kan kita simpan. Nah, yang kedua, Y aksen sama dengan minus X, berarti X sama dengan minus Y aksen. Ini kan. Nah, Y dan X ini yang disubstitusi ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya adalah 5X dikurang 7Y kurang 13 sama dengan 0. Nah, si X-nya itu diganti sama minus Y aksen. Berarti di sini 5 dikali minus Y aksen gitu, dikurang 7 kali minus X aksen dikurang 13 sama dengan 0. Oke, berarti ini minus 5Y. Tadi kalau udah kayak gini saya bilang aksennya boleh berubah karena aksen ini hanya menyatakan kalau dia itu adalah bayangan. Gitu ya. Terus minus kali min berarti positif plus 7X terus dikurang 13 sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau disusun lagi tukeran tempatnya berarti jadinya 7X dikurang 5Y kurang 13 sama dengan 0. Kayak gini. Jawabannya ada nggak? Oke, berarti ini pilihannya yang C ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.